PSG kembali lagi mendapatkan tahta Eropanya. Back-to-back Champions League win for PSG, dan untuk Arsenal, kekalahan kedua mereka di laga final UEFA Champions League setelah terakhir kali kalah di tahun 2006 melawan Barcelona 2-1. Dan jujur, match yang kali ini anti climax ya. Habis Arsenal ngegolin di menit 6, Arsenal langsung nutup pertahanannya. Dan PSG sendiri langsung kayak bingung gitu pengen ngapain di luar kotak penalti Arsenal. Kayak cuma passing-passing doang. Kalau masuk juga di tackle backnya Arsenal. Jujur, defense Arsenal di match ini bagus banget. Cuman yang menurut gue yang mereka kurang adalah offensive power-nya. Mereka setelah dapat chance di menit ke-6, mereka langsung gak bisa buat chance lagi. Dan itu terjadi sampai babak adu penalti, yang dimana Gabriel nendang tendangan penaltinya ke langit ya. Ya kalau dari gue mungkin selamat untuk PSG, dan untuk Arsenal nice try. Semoga tahun depan bisa dapet bagan yang gampang lagi kayak tahun ini. Oke, sebelum masuk ke videonya, salam kenal, gue Ray, dan selamat datang di channel Ray Yaps a Lot. Nah, dimana di channel ini gue bakal yaping apapun tentang olahraga yang gue tonton dan tim favorit gue, yaitu Manchester City, McLaren, dan Miami Heat. Jangan lupa buat subscribe, like, and share. Itu bakal ngebantu gue banget buat ngebangun channel yang lebih besar. Oke, langsung aja lanjut ke videonya tanpa basa-basi. Let's go. Arsenal. Mulai dari mana ya? Mungkin gue bisa bahas match-nya dulu kali ya. Di match-nya, line up-nya dulu. Line up-nya mungkin ada sesuatu questionable thing dari Arsenal. Kayak dia nge-start Lewis Kelly daripada Zubimendi, dan dia juga nge-start Christian Mosquera. Yang menurut gue mungkin setelah ngelihat match-nya ya, itu bisa, mungkin itu salah satu efek jeleknya ya. Bukan efek jelek, kayak ada butterfly efeknya sendiri gitu. Nah, untuk line up PSG, line up biasa, bahkan 10 dari 11 pemainnya itu yang start di final Champions League tahun lalu lawan Inter Milan. Yang beda cuma kiper doang. Dari line up-nya sendiri menurut gue ya Arsenal dengan 5 back ya. Miles Lewis Kelly gue hitung jadi back karena dia memang mainnya di lebih ke dalam daripada di posisi di line up di kertasnya itu di DM. Cuman dia, kalau gue nonton, dia lebih ke arah dalam, jadi ya gue hitung lah 5 back lah. Dan kalau dari gue line up yang memang lebih bagus PSG dari mana-mana, lebih bagus PSG. Cuman langsung aja mulai ke match-nya. Arsenal dapat chance di menit ke-6 dan langsung capitalize dan dapat gol di menit ke-6 lewat Kai Havertz. Jujur golnya bagus, cuman kipernya PSG jujur kayak hologram anjir. Kayak bahkan dia nggak gimana ya gue ngomong ya, tangannya aja dia nggak ada kayak effort buat nepis, di tangannya di kayak gini ya di bawah, dan dia kayak cuma nge-push shouldernya doang. Walaupun dari golnya sendiri near post dan dia top corner, itu hampir nggak bisa diselamatin, cuman at least make an effort man, kayak nggak ngapa-ngapain kipernya. Dan setelah itu Arsenal langsung bertahan, langsung main 10 man behind the ball. Tapi ada beberapa instance di mana gue lihat pemain Arsenal walaupun baru menit 10, menit belasan, itu mereka udah pada nyoba wasting time. Dan itu terjadi nyampe babak adu penalti ya, mereka nyoba wasting time karena mereka udah 1-0 gitu. Dan mereka berharap dengan 1 gol itu mereka bisa menang gitu. Dan kata gue itu fatal banget sih. Gue masih ingat ada beberapa instant, yaitu Saka, dia nge-extend kakinya untuk dive setelah dari Fabian Ruiz ya, kayaknya dari Fabian Ruiz, gue lupa. Cuma dia nge-extend kakinya biar dapat fall. Terus Miles Lewis Kelly juga ada beberapa kali dia kayak nge-extend buat nge-exaggerate divingnya gitu. Dan jujur setelah itu matchnya sumpah bosen banget. Gue sampai ngechatin kawan gue, ini matchnya bosen banget, kayak Arsenal udah abis ngegolin ya pasti langsung parkir bis sih. Karena gue fans Manchester City, gue pernah ngelihat gimana ganas ya parkir bis Arsenal waktu itu tahun 2024 tuh 2-2 Manchester City Arsenal di Etihad, tuh gila banget, gak bisa diapain. Dan PSG kena juga di sini, front three-nya si Kvaratskhelia, Dembele sama Due, wah dinetralisir cowok, apalagi Kvaratskhelia ya sama Christian Mosquera sama Bukayo Saka juga. Bukayo Saka di sini bukannya jadi winger malah jadi back kanan. Gue jujur kayak what man. Oke, gue bakal ngomongin Saka ntar deh. Untuk Saka sendiri ntar gue ada session sendiri tuh untuk Saka, cuman gue bakal ngebahas gamenya dulu.
Dan nyampe halftime jujur nggak ada ada beberapa handballnya Saka yang dimana jujur itu 50-50 sih, itu tergantung wasitnya. Kata gue kayak bolanya kena Saka duluan, abis itu nah yang jadi masalahnya tuh tangan kirinya Saka ini dia kayak ngehandling ballnya gitu loh, jadi dia gak jadi ngebounce keluar tapi dia ngebounce ke arah Saka biar dia bisa ngekontrol gitu. Itu menurut gue itu kontroversial ya, karena bisa aja penalti. Menurut gue penalti sih, jujur menurut gue penalti, harusnya penalti. Cuman nggak tahu onside wasit decisionnya kayak itulah, nggak dapat penalti, ya udah nggak apa-apa. Terus ada kejadian lucu di halftime juga di mana yang dimana wasitnya ngasih tahu Saka kalau untuk ngetek corner lebih cepet, dan Saka kayak ya gitu ya wasting time lah. Terus sama wasitnya langsung di fluid halftime. Lucu banget kata-kata Saka kayak kebingungan, kayak gue belum ngetek corner anjir, kok udah di fluid anjir. Nah jujur babak pertama jelek menurut gue, salah satu babak terjelek di Liga Champions final. Babak kedua langsung aja, babak kedua nggak terlalu jauh beda, masih sama kayak babak pertama. Bedanya Arsenal lebih ketat dan PSG lebih mendominasi di possession. PSG mendominasi 72% possession, itu gila, tinggi banget apalagi di final CL. Bahkan kayaknya Inter Milan tahun lalu nggak sedikit itu deh. Oh iya, pas Arsenal lawan Barcelona di final 2006, mereka kan 10 orang doang karena itu merah. Itu bahkan posisinya lebih tinggi dari Arsenal yang tahun ini, itu gila banget. Ya lanjut lagi, jalan game masih sama menurut gue, kayak pemain PSG sana sini passing sana passing sini, nggak bisa ngapa-ngapain sampai akhirnya Kvaratskhelia one-two sama Nuno Mendes. Terus Mosquera-nya, menurut gue Mosquera-nya agak agresif di situ, dimana dia ngedepanin Kvaratskhelia dan dia malah nginjek kakinya Kvaratskhelia, dan itu Stonewall penalty. Gue nggak tahu kenapa harus direview dulu itu, cuman memang itu harusnya Stonewall penalty. Dan Dembele takes dan Dembele ngegolin 1-1 Arsenal PSG. Lanjutnya jujur nggak ada apa-apa lagi, matchnya gitu-gitu doang ya, yang kayak gue omongin tadi, PSG passing sana sini, Arsenal nge-defense. Cuman setelah PSG ngegolin, jujur Arsenal mulai kebuka mainnya, mulai nge-counter. Ada beberapa instance itu mereka nge-counter, cuman tetap mereka nggak bisa nge-create chance. Kayak, what do you mean one shot on target in 120 minutes bro? 120, not 90, 120. Itu gila banget. Itu menunjukkan kalau dari perspektif gue, Arsenal nggak ada hunger untuk nyari win-nya, untuk nge-kill the game. Mereka bilang, oke, udah dapet 1 gol, udah defend aja, bodo amat. Ini lanjut langsung ke extra time. Extra time juga nggak ada apa-apa. Ada satu insiden Noni Madueke sama Nuno Mendes yang menurut gue itu menurut gue nggak penalti. Soalnya kalau dari mata gue nih, si Nuno Mendes memang ngeiniin si Madueke, cuman Madueke ngebales balik dengan ngiket tangannya si Nuno Mendes. Jadi menurut gue itu kayak ya ibarat kayak ya sebenarnya kalau bisa sebenarnya foul, cuman si Madueke-nya kayak ngebales balik gitu. Menurut gue itu nggak foul. Dan nyampe babak extra time berakhir nggak ada apa-apa, nggak ada itu, gitu-gitu aja. Boring banget finalnya, jujur boring banget. Dan penalti ya, siapa sih yang nggak grogi pemain gitu. Yang pertama tackle pertama Gonzalo Ramos, good ban. Top right corner, kayak Raya nggak bisa ngapain, dia salah ngegas. Habis itu tackle pertama untuk Arsenal Gyökeres, walaupun di game yang nggak ngapa-ngapain, jujur penaltinya bagus. Udah gitu abis Gyökeres dari PSG sendiri, itu siapa ya, ke grup ya, abis itu si Due calm, dia tenang, dia ngebuat Raya salah nebak ya. Udah gitu Eze gue, aduh gila, Eze gue nggak tahu dia ngapain. Eze di run up-nya dia ketawa-tawa, dia kayak senyum-senyum, kayak tengil banget anjing. Kayak jujur di situ gue udah punya firasat Eze bakal miss pas dia lagi run up-nya. Dan bener, Eze jujur penaltinya, foot plan-nya nggak bagus banget. Dia bahkan nggak on target anjir. Itu jujur Eze, wah sumpah fatal banget sih Eze. Itu ngedown mental kawan lo yang lain. Udah gitu Mendes, gue pikir Mendes bakal ngegolin, cuman
Raya bagus, dia ngediving, dia nebak pas di mana Mendes bakal naruh bolanya, dan ya langsung Declan Rice ngegolin. Penaltinya bagus juga. Achraf Hakimi habis itu Martinelli, habis itu Beraldo, itu penaltinya bagus semua. Nggak sebenarnya kiper PSG nggak agak gimana, kiper PSG ya, gue pikir dia kayak nggak ada aura showstopper gitu, kayak ibaratnya kayak siapa ya, kayak showstopper kayak Donnarumma, kayak Emi Martinez tuh kayak nggak ada auranya, kayak kipernya Sidemen pas di charity match anjir, siapa XQC ya, gue lupa siapa kipernya, cuman tuh kayak nggak ada aura penalty stoppernya. Dan yang terakhir deh ini, wah gila, gue sebagai fans Manchester City beneran apa ya, kayak seneng banget gue ini, walaupun agak kasihan sebenarnya sih Arsenalnya sendiri nggak, ya gue sebenarnya agak kasihan sama Arsenalnya karena udah nyampe final juga terus kalah. Cuman sama Gabriel jujur gue kagak anjir, sama Gabriel gue ngelihat dia nendang bolanya ke langit, wah gue gimana ya rasanya, seneng banget gue anjir, apalagi setelah dia nggak dapat merah di abis nyeruduk Haaland tuh, wah gue puas banget dan ngelihat dia miss. Dan ya itu gamenya sendiri. Dan untuk beberapa hal kecil yang gue mau ngomong juga, Bukayo Saka yang pertama. Bukayo Saka, wow, abis ngomong tentang beberapa orang ada yang bakal sembunyi di final ini, yang sembunyi malah dia anjir. Bukayo Saka nih, gue kasih tahu statsnya bentar. Bukayo Saka di final Liga Champions League pertama dia, 83 menit main, 0 gol 0 assist, expected goalsnya 0,01, cuma 8 kali passing dan cuma kali 4 yang akurat. Nggak ada shot on target, nggak ada shot sama sekali. Shotnya 1, cuman di block. Nggak ada defensive contribution sama sekali. Wow, cuma 26 touch. Sukses dribble, nggak ada yang successful. 0/4, jelek banget. Offside sekali. Duels, ground duels 4/15, jelek banget. 4 kali default. Cuman, wah Saka, jujur. Jelek banget, jir. Jelek banget, kayak wow, you're supposed to be the star boy, but you're more like a star kayak bukan star lagi, you're more like a boy, you're just a regular boy in that pitch. Like, lu adalah the face of this Arsenal French, of this Arsenal era, of this Mikel Arteta era. Tapi lu ketika dikasih tanggung jawab untuk nge-carry Arsenal di Liga Champions, di final Liga Champions, lu hilang, lu jadi hantu anjir. Sama juga kayak Odegaard, walaupun ya mungkin ada beberapa kontribusi yang lebih dari Saka, cuman sama aja. Dari statistik juga dia 11-12 sama Saka. Dia kapten, sebagai kapten dengan statistik kayak gitu di final Liga Champions. Jelek banget kata gue. Wow. Menurut gue yang salah satu yang bagus dari Arsenal defense-nya jujur di match kali ini bagus banget. Apalagi Saliba sama Gabriel, itu mereka bagus banget. Hincapié juga dia nge-neutralisir si Due, terus si Mosquera kalau nggak dapat kuning bisa nyampe extra time kata gue, nyampe Kvaratskhelia kewalahan anjir lawan si Mosquera. David Raya bagus, cuman nggak terlalu di challenge sih. Soalnya PSG chance-nya walaupun berapa shipsnya, dia 4 shot on target doang. Itu pun chance-nya kayak ya gampang di save gitu. Kayak dari Arsenal mungkin itu aja. Enggak, Gyökeres. Wow, Gyökeres masuk, nggak ngapa-ngapain, nge-score penalti. Udah itu doang. Kalau di Twitter, di hater central itu dibilangnya pitch invader, cok, gila, disrespect banget sih. Cuman menurut gue ya Gyökeres nggak ngapa-ngapain, coy. He has 20 touches, okay. 20 touch, successful dribble sekali, nggak nge-shot sekali, ya nge-shot sekali di block. Terus ya udah gitu doang. Gyökeres, man, berapa sih dia waktu itu dibeli sama Arsenal? 70 juta ya. Dia dibeli Arsenal 70 juta pounds, dan dia harusnya jadi superstarnya Arsenal. Ibaratnya kayak Haaland di Manchester City. Tapi dia di-ban sama Kai Havertz. Anjir itu. Wow. Kai Havertz yang umpamanya dia bukan striker. Kai Havertz bukan striker murni. Cuman Kai Havertz nunjukin kalau dia di game-game yang seperti ini dia lebih bagus dari Gyökeres. Dimana Gyökeres tuh yang harusnya jadi superstarnya gitu. Dan habis itu dari PSG sendiri pemainnya average semua. Pemain 3 kedepannya kayak lagi off day, gue nggak tahu. Dembele kenapa, si Due kenapa, Kvaratskhelia apalagi. Tapi Kvaratskhelia itu jujur kalian ngelihat lukanya itu merah banget, dan itu mungkin
jadi salah satu penghalang mungkin dia nggak perform terlalu bagus. Ya PSG average lah, kecuali kiper hologram. Kayak ibaratnya kalau PSG nggak ada kiper, ya ibaratnya masih sama aja. Kita lihat deh tahun depan apakah PSG masuk final lagi dengan kiper yang berbeda gitu. Soalnya udah 2 kali masuk final Liga Champions, ya kiper pertama Donnarumma, kiper sekarang Savonov. Kayak ibaratnya memang yang OP-nya di starting line up, di outfield-nya kayak Hakimi, Neves, Mendes, Vitinha, terus front three-nya gitu-gitu lah. Terus Barcola, wow, Barcola, you could have killed the game, bro. You could have killed the game 2 times. Tapi lu yang yang pertama lu touch lu terlalu jelek, touch lu nyampe Raya bisa nangkep. Habis itu yang kedua lu bukannya malah nge-cut inside, lu malah ngebawa bolanya ke outside dan ke weaker foot lu, yang dimana lu malah kena side netting pas lu shooting. Itu wow. Padahal tuh chance di menit 97 tuh you could have killed the game. I said it. You could have killed the game. Dan Arsenal, lu kalau kata gue, lu sebenarnya Arsenal ini tahun ini agak hoki dengan bagannya sendiri yang gue ucapin di awal video. Kenapa? Karena Arsenal dapat Leverkusen, dapat Sporting, dan dapat Atletico Madrid. Gak ada klub tier tinggi di situ. Yang dimana kalau beberapa tahun terakhir, kalau gue lihat bagan, siapa yang dapat bagan gampang itu yang kalah di final. UCL 2000 dari 2000 berapa ya? 2022 Madrid dapat PSG, dapat Liverpool, dapat PSG, dapat Chelsea, dapat City, dapat Liverpool. Tuh gila susah banget. City dapat Leipzig, dapat Munchen, dapat Madrid. Di finalnya dapat Inter. Madrid setahun setelahnya dapat Leipzig, dapat City, dapat Munchen juga mirip sama kayak City setahun sebelumnya. Abis itu dapat Dortmund. Abis itu tahun 25 PSG dapat Liverpool, dapat Aston Villa, dapat Arsenal, terus di finalnya dapat Inter, yang dimana yang paling susah malah lawan Aston Villa dari semua klub itu. Gitu gila banget. Cuman ya Arsenal mungkin secara mental mereka belum ready untuk menangin Liga Champions apa dibandingin PSG yang udah punya experience sendiri lah. Tahun lalu mereka ngebantai Inter 5-0 di final, tuh gila banget. Ya itu kata gue, Arsenal mungkin mereka sebenarnya bisa dapetin menang di game kali ini. Cuman minus mereka itu mereka nggak ada ketika mereka udah ngegolin, mereka udah satisfied with just one goal. Ya jadi yang di mentality mereka bilang, mereka seperti kayak oke, gue lebih mending mempertahanin 1 gol ini daripada nyetak gol kedua. Yang dimana nyetak gol kedua itu kata gue lebih penting. Karena kalau lo gol kedua, lawan lo harus usaha lebih berat lagi. Apalagi lu udah bisa nge-netralisir offense PSG, dan kalau lu ngegolin kedua lu bakal menang. Gue yakin lu bakal menang kalau ngegol 2. Cuman masalahnya lu nggak nyoba. Mereka nggak nyoba ngapa-ngapain. Mereka baru ngotak-atik line up mereka ketika PSG ngegolin penalti, dan itu aja. Dan ya mungkin that's all I wanna say in this video. Makasih udah ngedengerin gue yapping tentang final Liga Champions League. Menurut gue PSG deserve to be the champions. I think they do. Kayak mereka dari awal kompetisi mereka yang paling bagus, di knockout juga mereka paling bagus. Cuman mungkin di final ini mereka agak underperform. Cuman mereka kebantu mentalitas Arsenal yang masih lempem aja gitu. Dan ya mungkin tahun depan Manchester City dengan Enzo Maresca bisa lebih bagus lagi daripada tahun ini ya. Tentunya untuk video selanjutnya, untuk video yang lain mungkin gue bakal bahas musim yang Manchester City udah jalanin musim ini ya. Dan video kali ini udah selesai. Gue pengen terima kasih untuk kalian udah ngedengerin gue yapping, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.